Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami bersama tim Prabu. Kami ini berada di Benteng Badia ya. Ya. Jadi kami ini kesini mau mencari tahu sosok-sosok apa saja yang ada di Benteng Badia ini. Jadi ya saya serahkan kepada Bang Ibu. Ya, terima kasih Gus. Nah, jadi kita malam ini kebetulan cuacanya terang ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat konten di outdoor ya. Ya, edukasi di luar ya. Jadi kita sekarang berada di Benteng Badia. Kita akan mengungkap kegaiban di benteng ini. Sosok-sosok apa aja yang masih tetap menjaga benteng ini dan pesan-pesan moral apa saja yang bisa kita dapat untuk malam ini. Baik, mungkin seperti biasa, pertama kita akan melakukan perjalanan astral yang biasa dilakukan oleh sahabat kami, Saudara Arfan dengan Saudara Wahyu. Selanjutnya kita mediumisasi, kita akan memanggil sosok penjaga dari Benteng Badia ini. Baik, kita nggak bisa masuk teman-teman karena dikunci ya dari dalam. Kemungkinan yang jaga ya orang yang diberi kepercayaan untuk merawat benteng ini, jadi kita nggak bisa masuk, makanya kita konten di depan saja ya begitu. Mungkin bisa langsung dilakukan perjalanan astralnya ya. Perjalanan astralnya di sini saja kan ya, kalau kita tidak bawa pengalas sudah aja nggak apa bisa ya. Ya teman-teman ya, biar tidak kotor celananya sahabat kami ya. Ya, perjalanan astral bisa nanti dikontrol ya kalian berdua ya. Baik teman-teman, kita di sini tidak mengungkap sejarah atau hal-hal yang berbau sejarah yang takutnya nanti berbeda dengan naskah. Maka kita hanya mengungkap sedikit saja tentang mungkin pesan-pesan lah dari sosok yang jaga benteng ini ya teman-teman, agar tetap terjaga kelestariannya begitu teman-teman. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi kita di sini kita tidak mengungkap sejarah banyak. Kita cuma mencari tahu saja ya tentang sosok apa saja yang ada di sini, apakah memang masih ada. Dan biasanya ketika kita berkunjung ke tempat-tempat seperti ini kan situs sejarah, biasanya itu ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita dulu. Terus juga buat teman-teman yang beberapa teman gitu kan ada tanya di komentar tuh di beberapa video tentang bagaimana cara menghubungi admin. Jadi di situ bisa beremail atau tidak, itu bisa join di grup WA. Jadi itu ada di grup WA, ada banyak teman-teman di situ, silakan join dan menyampaikan keluhannya tentang apa saja seperti itu. Nanti kan di situ kan ada beberapa admin, nanti sama teman-teman yang lain itu akan ini diberi kayak diberi petunjuk selanjutnya harus seperti apa gitu teman-teman. Nah, terkait untuk dari yang konten kemarin itu tentang giveaway, mungkin 1-2 hari ini kita akan lakukan kontennya itu, cuman jadi kita harus konsultasi kembali sama teman-teman yang kemarin, karena untuk teman-teman yang dapat gift-nya itu diharapkan bisa hadir biar kita kontennya bersama. Terus juga sekaligus kita bersilaturahim dengan keluarga besar tim Prabu gitu. Nah, makan. Nah, jadi teman-teman ya, jadi ini ada Saudara Arfan dengan Saudara Wahyu. Mereka melakukan perjalanan astral, mereka mencari tahu sosoknya di sini apa dan seperti apa. Terus kemudian mereka menjaganya di sekitar wilayah apa saja. Jadi di sini kita sama sekali tidak membuka sejarah ya. Seperti teman-teman tahu sendiri bahwa sejarah itu khususnya sejarah Buton ya, itu tidak boleh terlalu diungkap begitu ya. Karena entah bagaimana memang orang-orang tua kita dulu itu rada menyembunyikan sejarah atau cerita sesungguhnya dari suatu negeri itu. Salah satunya di negeri Buton ini seperti teman-teman. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini, mereka melakukan ilmu laduni. Yang ilmu laduni adalah mereka itu keluar dari tubuhnya, dari tubuh kasarnya, untuk berkeliling mencari tahu dan melihat, bahkan bisa berkomunikasi dengan beberapa makhluk-makhluk astral yang ada di sekitaran sini. Jadi hal-hal seperti ini jangan sembarang dilakukan jika tidak memiliki kajian dan tidak memiliki seorang guru pembimbing. Karena ketika kita melakukan hal seperti ini, seperti di konten kita kemarin itu, sukma itu bisa ditahan. Dan ketika sukma dipanggil kembali itu, kayak kaget begitu ya. Karena si pintas pernapasan kita itu rada susah begitu teman-teman. Artinya kalau mungkin bahasa kasar itu mungkin mati suri ya mungkin seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin bisa dibangunkan ya Saudara Afan dengan Wahyu yang telah habis melakukan perjalanan astral mencari tahu sosok-sosok yang ada di sini saja. Mungkin bisa dibangunkan. Ya, mungkin bisa dibangunkan. Bangunkan. Assalamualaikum, Wahyu. Bisa di zoom mungkin. Arfan. Jadi ini teman-teman, ketika pemanggilan mereka kembali itu tidak bisa langsung ditanya sekaligus gitu ya. Karena biasanya mereka pakai ngeblank dulu. Jadi makanya dikasih dulu, kasih netral badan dulu, kasih tenang dulu. Dah, baru saya tanya-tanya. Duduk apa berdiri? Berdiri saja. Kayak enak. Ya, Om. Oke, mungkin kita bertanya sama Saudara Van, jadi sosok apa saja yang ditemui tadi di sekitaran Benteng Badia? Kalau yang terima kasih Bang, kalau yang saya lihat tadi, Suaranya bisa diapa? ya kalau yang saya lihat tadi Bang, yang pertama saya masuk sini, di sini ada orang tua Oh, yang pegang tongkat. yang jaga pintu. Saya kurang tahu juga pintu itu. Kalau yang jaga, kalau posisi menjaga kayaknya yang pas di dalam, di dalamnya pintu ini, dalamnya pintu ini ada sosok besar, prajurit pegang tombak begini, tapi dia tinggi besar, tapi pakaiannya lengkap, pakaian zaman dulu mungkin. pakaian yang dulu, tapi pakaian prajurit. Terus di dalam ini kayak ada perkampungan, ada masjid di tengah-tengah, ada satu yang pimpin orang tua juga, serba putih. Masjid yang di dalam Benteng Badia. Jadi ini teman-teman ya, mungkin Benteng Badia ini mungkin kurang tersohor atau mungkin kurang didengar dah beritanya di mana-mana. Jadi ini salah satu situs juga. Jadi ada 3 benteng ya, Benteng Keraton, terus kemudian Benteng Surawolio. Benteng Surawolio ada 2, Benteng Surawolio 1 dan Benteng Surawolio 2. Dan ini salah satunya juga ini Benteng Badia teman-teman. Jadi kita konten malam ini di Benteng Badia. Silakan bisa lanjut. Itu Selain itu saja. Cuman ada pas ketemu orang tua di masjid kampung saya kayak gitu. dia yang dari masjid itu dia Sosoknya tercetanya seperti apa tadi? dia serba putih pakaiannya, tapi pegang tongkat juga. Tongkat juga. Serba putih. Sudah tua sekali. Yang saya tanyakan, dia yang maksudnya dia yang pimpin di sini, yang jaga masyarakat di sini, yang ada di dalam ini. Sudah. Terus sekarang Saudara Wahyu. Ya. Yang pertama saya lihat tadi di sebelah kiri dan kanan itu ada yang jaga. Dia berdiri di atas benteng dan di depan juga ini ada orang tua. Terus yang saya lihat lagi di dalam ada aktivitas begitu. Oh, Di perkampungan ada aktivitas. Saya yang saya lihat. terus kalau ibaratnya sosok yang ibaratnya kalau atau sosok atau aktivitas yang di luar benteng sampai ke tadi atau Iya, cuma di luar. fokus di dalam saja. Ada di luar, di depan sini dia lihat kita. Oke. Itu sosoknya tuh yang di depan itu negatif atau positif? Positif yang Oh, Berarti rata-rata sosok yang di dalam benteng ini positif semua positif ya? semua. jadi teman-teman ya, jadi siapa tahu nanti pada siang atau sore hari teman-teman, ini kan salah satu situs sejarah juga, bisa mungkin jalan-jalan di sini berkunjung, view-nya juga bagus di dalam, mungkin untuk spot-spot foto-foto teman-teman ya, foto-foto estetik di dalam, kayaknya bagus deh. Mana Bang Igor? Oke, sudah. Ya. Nah, jadi sudah dapat keterangan ya dari sahabat kami. Saya dulu 3 tahun yang lalu pernah masuk jalan-jalan di dalam ya. Di dalam sangat luas ya. Mungkin yang dikatakan Saudara Arfan tadi benar, karena itu berupa reruntuhan saja. Kalau dikatakan itu masjid mungkin masjid ya, karena di dalam ada reruntuhan bangunan juga. Iya begitu. Selanjutnya kita melakukan mediumisasi ya. Kita akan memanggil sosok yang dijumpai sahabat-sahabat kami tadi. Mungkin mediumisasi bisa dimulai, Alwi? Apa penjaganya dulu apa langsung yang orang tua yang di tengah-tengah? Penjaganya dulu mungkin. Penjaganya dulu ya benar ya ini, supaya kita bisa tarik keterangan sedikit ya. Ya baik. Spesial buat mediator kita yang paling ganteng. Ya, pemanggilan sosok penjaga di sini akan dilakukan oleh saudara kami, Pak Koko ya, Mas Koko ya. Ya, berdiri. Tes besar suara. Tinggi. Arahkan di mana sosoknya akan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sat, Min, Allah, wujud. Hadir. Mungkin sosoknya ini ya teman-teman akan berbahasa Wolio ya.
Mari di belakang sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Umah, kedatangan kami kemari hanya untuk mencari keterangan, mungkin nasihat-nasihat dari seperti Umah yang jaga benteng ini. Nah, kita sudah lama jaga di sini, Umah. Ya, kalau Bamba. Oh, yang jaga di pintu. Kalau yang jaga di pintu, oh, pintu gerbang ini, Umah. Ya. Ada berapa sahabat kita yang menjaga di sini, Umah? Seperti kita. Bari ya. Tapi kalau yang jaga gerbang berapa orang? 2 orang ya? Patamnya. Oh, Patamia. Kiri kanan? Iya. Nanti mungkin bisa nanti ditranslate ya, teman-teman. Benteng Badia ini di dalamnya itu tadi ada sosok orang tua, itu siapa, Mbak? Karena mancuanai tangan mayambur, mancurai tangan ci. Apa katanya? Dia duduk di tengah dia. Oh, Yang di tengah itu. Apakah bangunan yang Assalamualaikum Umar? Maaf, kalau yang bangunan yang di tengah tadi apakah betul masjid Umar? Tanpa nama zikir, tanpa nama sembahyang. tempat sembahyang. Uma, benteng Badia ini dulu sebelum mana yang duluan, benteng Golio atau benteng Badia dibangunnya? Tambemnya di bawah. Oh iya. Berarti semua benteng-benteng ini ada kaitannya, semua yang ada di Buton ini. Benteng Sorowolio juga semua berkaitan. Berkaitan. Oh, bersatu. Oh iya. Ini dulu dibangun dengan tujuan apa, Uma? Karena kan sudah ada benteng di bawah itu, kenapa dibangun juga di atas ini? Benteng ruang pinakai besi mengakai tambu. Tapi Uma, yang di dalam benteng ini aktivitasnya apa saja, Uma? Karena ruang kumpul mengakai besi. Uma bisa memakai bahasa Melayu? Setengah mati. Oh iya, nggak apa-apa. Terus tanya tadi nggak apa-apa. Terus tanya lagi. Di dalam benteng ini ada sosok-sosok apa saja, Uma? Apakah ada sosok yang berenergi, beraura negatif? Kamu karena ombam. Bicara saja dengan dia, katanya sudah datang. Oh iya, bisa langsung dipersilakan masuk saja di tubuhnya sahabat kami, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tefaralup yang Mumbai Banu aku sih. Oh iya, kita perlu apa datang ke rumah saya, tempat saya artikan. Jadi kami ke sini, Uma, untuk mencari keterangan dari sosok-sosok penjaga dari benteng Badia ini. Abari mau jaga di Naisam Bali Patamia. Yang jaga itu di benteng ini ada 4 sudut, 4 orang. Apalagi? Apakah ada sosok yang tidak baiknya di dalam benteng ini, Uma, yang jaga? Bangunan ini atau rumah sudah tua baru dikunci untuk hal-hal yang masuk itu, hal-hal gaib yang berbau keburukan tidak ada di dalam. Tapi Uma, apa ada juga masyarakat sini yang
sering datang dalam yang menyalahgunakan tempat ini Uma, seperti minum atau yang lainnya Uma. Nggak biar kava hajatin camai. Hajat tidak sampai hajatnya di situ. Berarti betul-betul terjaga dengan baik ya Ubah ya. Anu amato kunci besi. Bangunan ini terkunci dalam bentuk segi kegaiban. Hal-hal manusia yang berbuat keburukan di tempat ini tidak bisa. Seperti itu. Raja engkau raja. Juana. Encik masih engkau. Mancuana inunca. Oh. Mangingin engkau. Mbek mange muy besi. Pernah dengar kerajaan kuno? Encik mah rajamu. Dan membalik foto sarona. Sopiamu umur tak? Dau ke membalik foto sama. Kumato meninci mah pumu gauna sih. Matau ko maka ku kama matau amina kaya apa ini tali kuma itu. Apa? Dia tidak kenal kita, tapi yang dia kenal orang di belakangnya, tapi saya tidak tahu katanya yang di belakangnya itu. Mau bicara dengan beliau? Aku buka famosi. Sudah ketemu katanya. Oh. Dia sudah tahu? Cuma tahu mah? Atau Ya, dia tahu. Malapi sih aku sih malapi. malape. Oh, raja ya aku sih raja. Ngejuanain ko makasakitan. Maksudnya bukan dirinya. Bukan master ya? Master, Tapi yang di sampingnya master. sampingnya master. Sosok yang mendampingi master adalah sosok raja besar. Kalau masternya koncoku teman-teman. Jadi engkau siapa yang menempatkan kamu untuk menjaga tempat ini? Yang mempercayakan. Bukan anak foto dika. Curang mikipeya kui besi. Apa itu? Saya kurang dengar dia tadi. Ya Pak, bisa diulang? Tudik napor karena iya aku mau Oh, mencurang. maksudnya pertama duduknya ini benteng, dibuatnya benteng ini orang tua ini yang disuruh jaga. Oh, Yang jaga yang suruh jaga golongan manusia apa manga jini? Mangamia indah toka matana. Orang yang manusia tapi tidak kelihatan. Manusia yang surut tapi tidak kelihatan. bangsa wali-wali. Indah membalik kubutu mangaisia. Apa itu teman? Tidak bisa disebut. Orang tua yang menunjuk. Kamu tahu saya Abdul Wahid. Minang engkau si anu to kawa te si Abdul Wahid. Padamu. Beliau mengajarkan tentang ajaran syariat di Tanah Buton. Maka indah satampa. Alingkai sia bari-bari ya. Berarti si Abdul Wahid pernah mendatangi tempat ini? Alalo sabantara asi lalu ya yo pataya kempo alingka. Oh, dia cuma lewat sebentar. Iya, 1-2 hari, 3 hari katanya baru dia pergi lagi. Kumiu barani putus sarona. Encik mah? Encik mah? Jadi sudah. Apa teman? Apa? Apa artinya? Apa? Ulang. Pokoknya Oma, bisa diulang? Malapeng kumiu membalik putus sarona. Bagus katanya kita ini. Bisa apa? Botu saruna itu. Artinya sebut itu tadi. Oh, iya. Tapi kalau dia tidak berani untuk sebut-sebut itu. Kalau kita ini bisa.
Kenapa golongan bangsa seperti kalian tidak boleh menyebut Syekh Wahid? Itu apa? Anak guru mau oke. Orang tua guru besar. Oh, beliau guru besar ya. Hmm. Dia minum kawa. Te bicara tuh. Pugau. Apa kau te siap dulu? Padamu. Engkau muslim sih. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Dan apa namu ada yang mau bicara lagi? Apa pesan-pesannya kita, Uma? Buat kami. Buat kami anak cucu yang sekarang hidup. Sekali karuniu ilmu itu begitu mata mengamia. Apa tuh? Ilmunya kita jangan terlalu kita pamerkan, jangan ditahu orang. Ilmu itu. Untuk mengenal diri lah. Oh, Uma, ada yang saya mau tanya satu. Tentang sesuatu mengenai kepemimpinan. Tentang dasar-dasar kajian syariat. Mencari seorang pemimpin yang benar, jujur, adil, dan bermasyarakat. Tahun 2023 akan terjadi suatu pilih wali. Umat tahu? 24. Oh, 24. Iya, tahun 2024. Umat tahu kandidat-kandidat yang akan menjadi seorang pemimpin di Tanah Buton. Dalam pandangan kita, Uma. Dalam pandangan segi kebatinan atau segi yang kita miliki tentang kajian-kajian syariat apa dan sebagainya. Matawa, Uma? Setengah mati kampusi. Oke ya. Ini yang mengamen dengan malah pena. Setengah mati ini kampung karena banyak ketidakjujurannya seseorang pemimpin. Seperti itu. Jadi Uma, apa yang mau ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bobau yang perlu mereka sadari dari ucapan Uma? Tentu karena malah pihak tentu karena malah temu ini malah temu tentu mengambil kok. Apa itu, Pak? Artinya lihat diri sendiri. Kalau diri kita itu sudah merasa baik ya sudah itu ya. Kita bisa ini. Engkau mau tahu anu sih, Laude Abdul Wahid. Laude Muhammad Wahid. Oh, Laude Muhammad Wahid, keturunannya Uang nama Jona ikan deh. Wah, aku suka hormat. Oh, puah. Dia punya kakek ya. Iya. Kau mau tahu Saiful Akbar? Prabu Siliwangi. Nggak tahu. Tidak tahu sih. Terus apa itu? Jadi Uma, saya cuma mau bertanya sedikit lagi nih tentang hal-hal yang berbau kebaikan di Tanah Buton. Uma pernah mendengar tentang suatu tempat yang disembunyikan oleh para pemimpin di Tanah Buton. Pernah dengar suatu tempat yang disembunyikan yang tidak ditahu di mana keberadaan itu tempat? Pernah dengar Uma? Yang ya tanpa itu. Itu kenapa tempat itu selama ini tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat? Kenapa disembunyikan dari dulu tempat itu? Tidak memberi. Tidak bisa. Bari mengharata itu ibu itu. Oh, ya. Makanya tempat itu. Tawaka. Bagi mangamia. PKPK mati. Uma, terus lagi saya mau bertanya, kenapa segala sesuatu yang ada kandungan di Tanah Buton ini apabila akan diolah selalu tidak berhasil? Kenapa itu, Uma? Bahwa sesungguhnya kami masyarakat membutuhkan suatu pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Itu kenapa tidak diadakan? Tidak berubah itu nah. Apa mau malah
Karomindo matawa. Kita kenal diri kita. Maksudnya ada kalau dari awal tadi itu dia bilang belum waktunya untuk mau dikasih keluarin harta-harta yang ada. Karena kita ini harus kita lihat diri kita dulu. Karena kita ini kan kadangkala tidak bisa kita kontrol tentang apa yang kita miliki. Kembali ke diri kan. Oh, iya. Masyarakat ini belum mampu. Terus Uma, saya mau bertanya lagi sedikit ya tentang sesuatu kehidupan. Uma paham tentang nazab. Kenapa dari para leluhur banyak nazab-nazabnya ke anak cucunya yang merupakan golongan bangsa Kodam yang menguasai tubuh mereka, itu kenapa Uma? Na kafe elina mancuana asapianana nda daria nda paumbaya. Apa itu Pak? Artinya biasa itu kalau misalnya dia punya ini itu tidak pernah dia beritahu kepada anak-anaknya atau meneruskan ilmu yang dia miliki itu kepada dia tidak ajarkan. Jadi Uma, ini saya mau sedikit minta solusi dari kalian golongan bangsa jin ya. Solusi ini saya tidak bukan berarti solusinya itu saya tidak terima, tetap terima. Bagaimana seorang anak yang sering keserupaan dimasuki oleh jin-jin nazab dari para leluhur agar tidak kemasukan lagi, itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Uma yang memiliki anak cucu yang sering mengalami gangguan-gangguan gaib? Nda dang ya ande mina kain kami tak sesuatu puamani. Tidak dia masuk kalau Uing kami suta kamata dan membalik ke pesuai kia. tidak bisa. Apa? Jelaskan. Oh, dia bilang katanya kalau kita ini tidak bisa kita masuki kalau anak cucu kita. Mereka cuma melihat-lihat saja. Jadi yang masuk itu berarti jin. Jin memang jin Iya. asap ya. Iya. Jadi Uma, kenapa saya datang sini, saya capek? Itu apa? Malute. Asapo miniano. Apa ya? Dia turun ke punya kita punya ini master. Kayak Nda membalik ke bos. oh dia tidak bisa sebut di sini. Baru saya tidak suka berbicara dengan golongan bangsa jin dengan tidak kasat mata. Saya maunya minimalisasi. Asapo anu mengalami saripino polika. Saya ketemu orang di samping itu. Banyak pergi. Suana. Ni saripino polika. Boleh semia. Hah? Dia tinggalkan kita, dia pergi. Woi, kenapa dia pergi? Nina kai karomo. Oh, dari diri kita. Makanya kita capek. Jadi Uma, saya ini tidak munafik kalau saya bilang saya berkodam, saya berjin. Matawa. Apa manusia bersekutu dengan jin itu dosa atau musyrik? Bersekutu dengan kalian? Indak bari aku monce itu apa salah. Tidak semua juga Nina kami komi. tergantung dari kita. Ada malah peting kami malah peting komi. Kalau misalnya baik dengan mereka berarti mereka juga baik dengan kita. Uma, berapa banyak benda pusaka yang ada di dalam tubuh saya, Uma? Aku poli aku kagari ya. Kenapa? Tidak sanggup untuk menghukum. Kenapa ada benda-benda gaib di dalam tubuh saya, Uma? Ya itu mau pakai nina karo di sana karo tunai lima Ini itu. katanya pegangan diri dengan kekuatan. Siapa yang kasih masuk ini benda-benda pusaka ini? Matau karomu. Kau ke mata karomu. Mau tahu kenal diri. Hanya kita yang tahu. Oh. Jadi Uma, saya punya rekan-rekan yang ada di dekat-dekat Uma ini bagaimana mereka menurut Uma? Terutama Ipul. Malapi bari-bari pausi.
bagus semuanya, artinya baku ikut semua. Saya mau Tapi saya satu dulu mah. Ada kini. tahu na lampu wala karo Dia sudah tahu katanya kau ambil. Baik, terima kasih Uma. Terima kasih Uma supaya kita manfaatkan tuh Uma. Baik, terima kasih Uma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti tahu kan apa yang ada dalam hati saya. Dia tahu kan. Iya. Tahu kan maksudnya. Bantu sedikit. Dia terang. Bantu sedikit. Pelan-pelan. Bismillah. Pelan-pelan. Belum. Itu ikut saja itu. Bismillah. Ya itu dia enak nanti. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah memanggil sosok orang tua, sosok penjaga dari Benteng Badia ini ya. Tadi Master juga sudah banyak tanya-tanya kepada orang tua itu ya. Ada Master kami di belakang kamera dengan keluarga Prabu yang lain. Tadi banyak pesan-pesan yang beliau sampaikan mengenai kita yang hidup saat ini, yang ada di Buton ini khususnya, dan untuk di Indonesia pada umumnya ya teman-teman. Banyak sekali pesan-pesan dari beliau yang sangat baik, sangat mulia ya, yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang ditambahkan dari Alwi dulu. Bayu, Arfan, Mas Koko, Master mungkin. Ya, jadi mungkin kita akan akhiri saja ya perjalanan kita di malam ini di Benteng Badia. Terima kasih untuk para penonton setia, para subscriber yang telah mendukung tim Prabu agar semangat dalam mencari edukasi, hiburan untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kodam. Udah.